Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tertulis dalam kitab Yakobus 1 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah, pencobaan penuh sukacita. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kepada kedua belas suku di perantauan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
Sukacita dalam pencobaan muncul karena pemahaman akan hasilnya yang baik. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Alkitab mengajar kita untuk menanggapi keadaan sulit dengan cara yang berlawanan dengan kecenderungan alami kita. Salah satu perintah Alkitab yang menantang kita adalah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dengan kata lain, kita perlu memandang kesulitan dengan sukacita sejati dan menganggapnya kebahagiaan, tidak menolak ujian dan pencobaan, atau menganggapnya pengacau, tetapi menyambutnya sebagai teman. Saya tak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi saya tak pernah langsung dapat berpikir. Pandangan Alkitabiah ini mungkin tampak janggal dan tak terjangkau bila kita tidak menyimak penjelasan setelahnya. Sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sikap penuh sukacita tidak didasarkan pada perasaan kita, tetapi pada apa yang kita ketahui tentang Allah dan karyanya dalam hidup kita. Karena itu, proses penuh penderitaan yang dapat mewujudkan tujuan yang didambakan sepantasnya disambut sebagai teman. Bukan ujian terhadap kekuatan kita, melainkan pembuktian iman kita kepada Allah lah yang dapat membangun ketahanan kita. Dalam semua kesulitan kita, Tuhan berjanji memberi hikmat hari ini dan mahkota kehidupan bagi mereka yang bertekun. Tanggapan alami saya terhadap keadaan yang sulit adalah, "Oh, tidak," tetapi Tuhan ingin saya melihat apa yang bisa Dia wujudkan melalui keadaan sulit, sehingga saya dapat berkata, "Oh, iya." Berbahagia dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Kebahagiaan sebenarnya adalah bersumber pada rasa aman, rasa puas dan damai di hati. Bukan karena situasi yang baik dan ideal bisa menambahkan kebahagiaan, punya banyak uang bisa menambah kebahagiaan, tetapi sesungguhnya kebahagiaan adalah hasil keputusan yang ada di hati seseorang. Secara umum, siapapun pasti menyetujui bahwa penderitaan adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan dan jauh dari suasana bahagia. Sebab di manakah kita melihat orang berbahagia ketika mengalami penderitaan? Tentu saja tidak ada. Bukan. Tetapi berlawanan dengan kenyataan itu, Yakobus menuliskan pada nas hari ini sesuatu yang menarik, yakni, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Bagaimanakah dapat mampu menganggap suatu kebahagiaan walaupun menghadapi pencobaan? Yakobus menyebut bahwa pencobaan itu bagian dari ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Selanjutnya, ketekunan menghasilkan buah yang matang, yakni menuju ke arah kesempurnaan iman. Dengan demikian, kita menemukan suatu simpulan pertama, yakni ketika menghadapi penderitaan hidup, orang percaya haruslah memandang penderitaan itu sebagai ujian dan selanjutnya bersedia dengan penuh ketekunan menjalani semua kenyataan tersebut. Kedua, Rasul Paulus menyebut lebih detail tentang kondisi ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
Maka kita menemukan simpulan ketiga, yakni mereka yang menjalani pencobaan dan derita hidup dengan tekun akan lolos uji dan disebut sebagai pribadi yang tahan uji sehingga selalu berpengharapan bahwa apa yang dihadapi saat ini akan berakhir, yakni damai sejahtera yang indah pada waktunya. Nas hari ini mengingatkan kita bahwa berbagai pencobaan yang Allah izinkan terjadi dapat dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi begini, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, menggunakan kalimat hendaklah kalian merasa beruntung." Ketika seseorang mengalami pencobaan, sebenarnya ia sedang beruntung karena terpilih dari sekian banyak manusia di dunia untuk dilatih menjadi semakin kuat dan bertekun dalam iman. Ketekunan yang suatu saat akan menghasilkan buah yang matang dan menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, orang yang tidak bersedia diuji oleh Allah melalui berbagai pencobaan, kondisi imannya akan stagnan, ketekunannya tidak akan bertumbuh, dan ia kehilangan kesempatan untuk menghasilkan buah dari ketekunan imannya. Selain itu, Nas hari ini mengajarkan kita bahwa di dalam pencobaan, ujian, masalah dan keterbatasan apapun yang kita alami, kita harus dapat memutuskan untuk bahagia. Artinya ketika ujian seperti halnya COVID-19 saat ini, yang membatasi aktivitas kita, tetap putuskan untuk bahagia, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apapun dampaknya. Jika kita dapat memutuskan untuk bahagia, apapun keadaan kita, maka kita akan bisa menerima keadaan terbatas kita. Lalu kemudian yang terjadi adalah kita bisa mengembangkan manusia rohani kita, sehingga muncul ketekunan, kearifan, dan karakter yang baik. Pada akhirnya akan ada buah yang baik yang dihasilkan dari kedewasaan rohani kita. Semua ini bermula dari keputusan kita untuk menjadi bahagia apapun situasi yang kita hadapi. Jika tujuan pencoba adalah untuk membuat kehidupan orang percaya semakin kuat, seharusnya kita pun dapat menyikapi pencobaan dengan benar. Karena, setelah semuanya itu berlalu, kualitas hidup kita akan lebih baik. Untuk dapat melakukan semuanya itu, yakni bermegah atau berbahagia dalam pencobaan dan sengsara hidup, maka orang percaya memerlukan hikmat. Dengan hikmat Tuhan itulah, setiap pribadi yang mengalami pencobaan, tetap mampu menghadapinya dengan berbagai cara sehingga tetap berbahagia. Karena itu, tetaplah berbahagia walau kondisi dan situasinya tidak nyaman dan menyenangkan. Berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Suatu pernyataan yang kontradiksi kelihatannya jika dikatakan berbahagia dalam keadaan pencobaan. Biasanya jika kita mengalami pencobaan kita selalu bersedih. Tetapi Yakobus memberikan tips bagi kita hari ini agar kita mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Pastilah kita pernah mengalami pencobaan demi pencobaan. Sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa bahwa pencobaan yang kita hadapi sangat berat membuat kita tidak tenang, khawatir dan takut. Padahal, kalau kita keluar dari rumah dan melihat kehidupan orang lain di luar sana, ternyata masih ada yang lebih menderita. Pencobaan yang kita alami bisa saja melemahkan kita.
Kitab suci mengajarkan bahwa ada dua sumber pencobaan. Pertama adalah iblis. Efesus 6 ayat 10-12 menjelaskan bahwa kita hidup dalam suasana perang dengan iblis. Di sini kita bisa melihat bahwa iblis senantiasa berusaha untuk berperang melawan dan menjatuhkan kita. Itu sebabnya ia akan menggunakan segala cara untuk membuat kita jatuh dan berdosa. Inilah niat jahat iblis. Ketika kita tergoda dan mau menuruti kata-kata iblis, maka dalam waktu yang sangat singkat kita akan berubah menjadi serigala yang siap mencari mangsa baru dan menggoda orang lain agar ikut dengan langkah kita yang salah. Kedua bersumber dari diri kita sendiri. Kadang kitalah yang bertanggung jawab penuh atas kejatuhan sebab keinginan untuk jatuh dan berdosa berasal dari dalam diri kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bulan ini hanya dapat keuntungan 1 juta, kita merasa masih sangat terlalu sedikit. Kita terlalu serakah dan menginginkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa pernah mensyukuri berkat awal yang diberikan Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah langkah apa yang harus kita tempuh agar tetap kuat menghadapi pencobaan ini? Pertama, kita mesti menyadari titik lemah dalam hidup kita. Iblis selalu menyerang kelemahan kita. Jangan sampai kita menyangkal kelemahan diri sendiri. Jangan pernah lupa untuk selalu membekali diri dengan firman Tuhan. Kedua, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Kendati kita tahu kelemahan kita, jangan kita bermain api dengan pencobaan. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa supaya Ia menjauhkan kita dari pencobaan. Jadi, jangan kita malah mendekatkan diri dengan pencobaan. Jangan karena merasa hebat kita lantas menghampiri pencobaan yang sesungguhnya sejak awal sudah diingatkan. Ketiga, ingatlah bahwa pencobaan dari iblis dan dari diri sendiri adalah sama berbahayanya. Iblis sangat cerdik sehingga ia cepat membisikkan kata-kata yang menghasut kita untuk berontak dari Tuhan. Kita pun adalah makhluk yang berdosa sehingga kita dapat memainkan rasio dan membuat diri tidak merasa bersalah. Sikap mau menang sendiri sesungguhnya sama halnya dengan kita sedang menggali lubang sendiri dan siap-siap masuk ke dalamnya. Keempat, terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh, bukan untuk kita jatuh. Kelima, apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong. Tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan, namun terpenting adalah mengetahui bahwa Ia beserta kita, bahkan dalam pencobaan. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tiada terukur. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan, kesedihan, dan kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan tiada terhitung dalam kehidupan kita. Yesus sangat setia dalam hidup kita dan mengawal kita setiap saat. Berbahagialah jika hari ini kamu masih bisa bertahan dalam pencobaan. Karena segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terjerembab. Karena itu, berbahagialah dalam pencobaan sebab ada Tuhan yang akan menopang dan menguatkan kita. Apakah mahkota kehidupan? Alkitab merujuk pada 5 mahkota yang menanti orang-orang beriman di surga.
Salah satu dari mahkota ini, mahkota kehidupan, adalah anugerah dari Allah yang akan dianugerahkan kepada mereka yang, karena kasih mereka kepadanya, dengan setia menanggung pencobaan dan ujian di bumi. Berbahagialah orang yang bertekun dalam pencobaan karena memiliki tahan uji, maka orang itu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan bukanlah hiasan kepala yang sebenarnya, melainkan representasi simbolis pengakuan Tuhan atas kemenangan rohani dalam kehidupan ini. Dalam bahasa Yunani aslinya, kata yang diterjemahkan mahkota dalam Yakobus 1 ayat 12 berarti hadiah. Istilah tersebut tidak mengacu pada mahkota kerajaan seperti yang dikenakan oleh raja dan penguasa. Mahkota ini menggambarkan karangan bunga atau rangkaian dedaunan pohon salam yang, pada zaman kuno, ditempatkan di atas kepala seorang atlet yang menang sebagai lambang kehormatan dan kemenangan dalam sebuah kontes. Mahkota kehidupan adalah pahala Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia dan setia bertahan dalam pencobaan. Itu tidak menandakan kedudukan atau otoritas kerajaan apapun atas orang lain, tetapi menunjukkan sukacita abadi dalam kehidupan yang akan datang. Yesus mengumumkan hak istimewa ilahi ini dalam firman-Nya, "Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Berbahagialah kamu apabila orang menghina kamu, menganiaya kamu dan mengatakan segala macam kejahatan terhadap kamu karena Aku. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah upahmu di surga. Saat kita menghadapi pencobaan dan kesengsaraan, kita dapat menanggungnya demi kemuliaan Tuhan, dengan percaya bahwa semua itu akan memberi kita kepuasan rohani dan menunjukkan kasih kita kepadanya. Semua pelari berlari, tetapi hanya satu yang mendapat hadiah. Berlari sedemikian rupa untuk mendapatkan hadiahnya. Setiap orang yang berkompetisi dalam permainan tersebut menjalani pelatihan yang ketat. Mereka melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang tidak akan bertahan lama. Namun kita melakukannya untuk mendapatkan mahkota yang akan bertahan selamanya. Oleh karena itu aku tidak berlari seperti orang yang berlari tanpa tujuan. Saya tidak bertarung seperti petinju yang mengalahkan udara. Tidak. Aku memukul tubuhku dan menjadikannya budakku sehingga setelah aku berkhotbah kepada orang lain, aku sendiri tidak didiskualifikasi untuk menerima hadiah itu. Apapun tantangan yang kita hadapi, kita dapat terhibur karena mengetahui bahwa Allah telah menyiapkan berkat luar biasa, baik saat ini maupun di masa depan, bagi mereka yang menderita kesukaran karena kasih mereka kepadanya. Mahkota kehidupan diperuntukkan bagi orang percaya yang meninggalkan keamanan dan perlindungan masa kanak-kanak Kristen demi mencari kedewasaan rohani. Khotbahnya di bukit, Rasul Paulus menandaskan perlunya kegigihan dan disiplin diri untuk mencapai garis akhir dan menerima mahkota kehidupan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam perlombaan mereka menemukan bahwa medan perang kehidupan ini adalah tempat pelatihan ketika mereka terus maju menuju tujuan untuk memenangkan hadiah. Mereka menanggung kesulitan demi Yesus. Mengetahui kehidupan berkelimpahan menanti mereka. Dunia mungkin menganggap mereka kehilangan kesenangan dunia ini. Namun orang-orang percaya ini telah memahami bahwa kerajaan mereka bukan di dunia ini. Para calon pembawa mahkota mengetahui bahwa kehidupan ini hanyalah sementara dan
Oleh karena itu, memilih untuk mengejar kehendak Allah dan menanggung penderitaan demi Kristus. Mereka menaruh hati mereka pada hal-hal yang di atas, memusatkan pandangan mereka pada hadiahnya mahkota kehidupan yang melaluinya Allah akan memberkati mereka dengan kemenangan, sukacita, dan pahala kekekalan yang tak tertandingi yang dihabiskan bersamanya. Umat Kristen dari segala zaman telah menghadapi penderitaan dan penganiayaan, namun bukannya tanpa janji akan pahala kekal. Yesus meyakinkan gereja di Smyrna, "Jangan takut akan penderitaan yang akan kamu alami. Aku berkata kepadamu, iblis akan memasukkan beberapa di antara kamu ke dalam penjara untuk menguji kamu, dan kamu akan menderita penganiayaan selama 10 hari. Setialah, bahkan sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu kehidupan sebagai mahkota kemenanganmu." Ketika pencobaan dan ujian terasa menakutkan dan tidak menyenangkan saat kita menjalaninya, Yesus menjamin bahwa semua itu akan menghasilkan hadiah yang layak mahkota kehidupan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat,
kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.